Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galai Kawicaksono dengan NIM akhiran 018. Oke, di sini saya akan mempresentasikan komunikasi organisasi. Poin pertama, memahami konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penuntukan informasi antar individu melalui suatu sistem yang tidak biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Kelompok komunikasi. Komunikasi antar pribadi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung fleksibel dan informal. Selanjutnya ada komunikasi lintas budaya, yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Yang selanjutnya komunikasi bisnis, yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak yang baik secara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal dalam bisnis dapat melibatkan pertemuan tatap muka atau konferensi telepon. Terus ada komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Karena bentuk komunikasi ini menerjemahkan gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan lain-lain sebelum menggunakan kata-kata. Sebagai contoh, memberikan senyuman hangat saat pertemuan dapat menjadi komunikasi nonverbal yang positif. Nah, selanjutnya proses komunikasi meliputi saluran dan media. Tahap pertama, pengirim mempunyai gagasan. Tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Tahap ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Dan keempat, penerima menerima pesan. Tahap kelima, penerima menafsirkan pesan. Tahap keenam, penerima memberikan tanggapan dan umpan balik. Nah, di sini komunikasi juga memiliki kesalahpahaman. Pertama, masalah dalam mengembangkan pesan, yaitu keraguan isi pesan, terus asing dengan situasi yang ada, penentangan emosi, sulit memperhatikan ide. Itu semua adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Terus ada lagi poin kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk berkomunikasi, kualitas suara sound system yang kurang baik, dan lampu yang tiba-tiba padam. Poin ketiga, masalah dalam menerima pesan, yaitu persaingan antara penglihatan dan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, kondisi lain yang mengganggu konsentrasi audiens. Selanjutnya, masalah dalam menafsirkan pesan. Perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, perbedaan reaksi emosional. Yang pertama,
Perbedaan latar belakang biasanya didasarkan perbedaan usia, pendidikan, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang, dan yang lain-lain. Yang kedua, perbedaan penafsiran. Penafsiran kata sering terjadi karena majemuknya latar belakang supaya budaya yang ada. Yang ketiga, perbedaan reaksi emosional terjadi karena kondisi atau keadaan yang berbeda. Nah, di sini ada solusi bagaimana memperbaiki komunikasi. Nah, yang pertama ada persepsi. Komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh komunikan atau tidak. Yang kedua, ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Yang ketiga, kredibilitas. Komunikator harus mempunyai keyakinan bahwa substansi atau isi pesan yang disampaikan kepada pihak lain akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada pengendalian. Bentuk dorongan atau rangsangan komunikator kepada komunikasi atau akan reaksi emosional dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens dan memberikan kesan yang akrab dan baik. Nah, selanjutnya ada gimana cara mengatasi hambatan komunikasi, yaitu membuat pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, terus mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.